Pak, komentar terkait dengan dinilai bahwa wisata Bercak Borneo ini akan terlantar, bagaimana Pak komentarnya Pak? Itu Pak, dari bantuan provinsi 2021, bantuan provinsi kalau nggak salah itu 10 miliar di 2021 itu alokasinya untuk desa Paku Alam, wilayah Paku Alam yang dibangunkan itu di tanah perhutani. Di tanah perhutani dibangunkan itu yang 10 miliar, jangan sampai salah tafsir ya. Yang 10 miliar itu dibangunkannya bukan di Forest Walk doang. Yang 10 miliar itu dibangunkan di atas di Tikop Para Gliding. Entah ini 4, berapa, entah 3, berapa, pokoknya yang 10 itu katanya cuman 8 dialokasikan ke 2 titik, di Tikop Para Layang dan Forest Walk yang ada di atas desa. Itu belum ada dari The Lodge, sebelum jauh-jauh sebelum ada MOU dengan The Lodge sebagai pihak ketiga atau invest. Pada waktu itu dari awal take-off pembagian untuk take-off para gliding profit sharing itu terbagi 2 dengan Karangpakuan. Sebetulnya waktu di kejaksaan itu sudah jelas. Waktu di kejaksaan desa Paku Alam itu harus lebih besar, mengingat itu dari profit sharing Pak, mengingat yang dipakai take-off para gliding itu ada di wilayah Paku Alam. Setelah disepakati di tanda tangan profit sharing itu dengan Karangpakuan, itu juga kebijakan dari saya sebagai kepala desa. Pada waktu itu Kasidatun bertanya, Pak Kowo kasih jangan desa Karangpakuan untuk profit sharing dari take-off para gliding. Kata saya, kasih Pak. Kenapa saya bilang kasih? Mengingat Karangpakuan itu masih satu genetika, satu rumpun Cipaku Lama. Oke, kata Kasidatun. Waktu itu Pak Kasidatunnya Tumpah Sitompul. Nah sekarang pindah ke Kejagung. Oke, berarti kita sepakati Karangpakuan mendapatkan profit sharing dengan persentase nanti dilanjut di Dinas Pariwisata. Nah waktu itu langsung di Dinas Pariwisata disepakati 60-40 ya, 60-40. Kenapa ketika sudah dia itu 60-40 Karangpakuan menuntut mau 50-50, langsung itu Pak Camat membereskan undang tokoh BPD kepala desa Karangpakuan Paku Alam di kecamatan. Setelah musyawarah ada titik temu, katanya ini harus 40-40. 40-40 yang 20 itu sebagai dana taktis atau dana sosial, disimpannya di BUMDes Paku Alam. Sudah disepakati, kenapa dana sosial malah di bawah BUMD yang 20% itu ke rumah kabagian desa etik aya dana sosial di sana ke BUMD Kampung Makmur nya. Tos lah eta abi ente terlalu inilah udahlah udah susah
Sebetulnya itu beberapa kali pertemuan, tapi sampai sekarang belum ada titik temu masalah wisata. Sekarang di Polres Fox, setelah datang bantuan dibangunkan, terus diurus PKS dengan perhutani dari pariwisata dan BUMD. Datang Jenny Bima dan kawan-kawan dari BUMD PT Kampung Makmur. Dimusyawarahkan di sini. Begitu dimusyawarahkan, kata Pak Jenny, dia bilang, "Pak Hu, maaf, soalnya regulasinya untuk BUMDes Papua Alam itu tidak ada profit sharing, soalnya ini perhutani." Nah, saya balik tanya, kalau ini siapa saja yang mendapat profit sharing? Taman Seribu Cahaya, ya. Taman Seribu Cahaya berarti The Lodge yang punya profit sharing sebagai invest. Dia jadi mengelola dengan Polres Fox, dia punya profit sharing. Terus BUMD perhutani. Kenapa saya yang punya wilayah hukum tidak dikasih? Ya itu regulasinya Pak Ku, kata Jenny Bima. Iya regulasi gimana Pak Jenny? Da menang jelema aturan teh. Contoh ayeuna. Pauli mari gitukeun. Gibran Raka Buming Raka itu tidak bisa. Tapi kan bisa mencalonkan. Saur pajen geusna lieur kewang uruskeun deui. Tah dari sana dia tidak muncul lagi. Tah, kenapa jadi sepi? Ya, mungkin kalau bahasa Sunda mah rewel, tidak jelas. Ini milik desa kita, kenapa harus dibagi-baginya? Terus lagi desa kita itu yang terbebani macet. Aya kahuluan warga kita, itunya. Nah, akses jalan yang sangat menunjang. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sumedang atau Dinas Pariwisata yang jelas membidangi di masalah ini seharusnya cepat tanggap gimana si wisata ini jadi sepi. Jadi sepinya dilantaran tiket masuk ke TSC itu terlalu mahal. Maksud terlalu mahal kami, daya jualnya mana? Apa daya jualnya yang dijual gitu. Nah, terus di sini tidak ada pemeliharaan sebetulnya Pak. Kalau di Polres juga itu PIU itu sangat menarik kalau dibangunkan kembali untuk toilet, untuk warung-warung gitu. Tapi pada waktu itu katanya bilang kan masyarakat juga nanti bisa jualan, kata Pak Jenny. Ya jualannya juga kan nyewa Pak. Kan jodoh bantuan ini untuk masyarakat OTD di leading sektor pariwisata sebagai pengganti mata pencaharian warga yang hilang. Kenapa yang dikasih bantuan malah tidak kebagian? Gitu. Nah, yang saya harapkan akses jalan itu harus ada pelebaran atau dibangunkan jalan baru yang dari Cipete yang sudah ada rencana itu dari Pemda mengembangkan katanya di sini mau ada pembangkit listrik tenaga surya. Jadi pada intinya ya sayang itu anggaran gede, kenapa tidak bisa mendongkrak untuk perekonomian masyarakat kami. Nah, yang pada intinya udah atulah lepaskan aja yang mengelola, ada otonomi daerah ya. Kalau bisa saya juga dari dulu udah ada dinas pariwisata bersama BUMDes dan perhutani. Itu kan di perhutani juga mungkin itu ada apa itu? Ada LMDH. LMDH itu mau masuk dari anak perhutani apa mau dari desa, kemungkinan desa ada BUMDes. LMDH juga kan lembaga yang di SK kan sama kepala desa gitu, masih tetap lembaga desa. Kami memohon kepada pemerintah mungkinlah Pak setelah pilkada mungkin ada pembahasan kembali
Nah, sekarang juga saya diundang sama Bu Sekda untuk di hari Rabu itu, tapi itu tentang TSC kontrak katanya, entah gimana lah itu habis kontrak seperti gimana. Cuman yang saya tahu dulu waktu kecamatan itu perjanjian antar Provinsi Sering Pakualam Karangpakuan itu 2 tahun. Saya sudah 2 tahun, mungkin Ibu Sekda memanggil untuk TSC. Apakah TSC waktu MOU dulu 2 tahun gitu. Ini juga saya juga tidak menutup kemungkinan mengaturkan terima kasih kalau semuanya itu kepada Pak Haji Doni Ahmad Munir dan Pak Sekda dulu untuk mendorong program atau bantuan dari provinsi dengan judul untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kami, walaupun belum terasa adanya pariwisata yang di sini. Soalnya udah beberapa kali bumi ini atau banyak pengunjung kami tidak merasakan, cuma segelintir masyarakat yang jualan gitu. Ya pada intinya cobalah dibenahi kembali regulasinya seperti apa. Kemarin katanya Pak Jenny sudah nyampaikan kepada Ketua Bumdes, ke Pak Ku sampaikan udah aja kelola itu, soalnya TSC itu mundur, tidak ikut mengelola di sini gitu. Delos itu tidak mengelola di daerah Forest Walk. Tidak mengelola di daerah Forest Walk. Sekarang ya terbengkalai seperti itu. Tidak ada pemeliharaan, memelihara di mana, pengunjungnya tidak ada. Yang ke bawah juga kayak dulu mah Sabtu Minggu itu ya ramai gitu. Bisa diandalkan ya Pak? Bisa diandalkan. Cuman yang kami pikirkan juga Pak, ini gimana caranya membangkitkan kembali nama Buricak Purino yang sudah membuming. Itu sebelum adanya Forest Walk ya sudah booming gitu. Mungkin sekarang banyak tempat wisata kali, dan kami sarankan lah kalau ini sudah di kita itu sudah banyak wisata, kenapa pemerintah Kabupaten Sumedang harus mendorong ke Pangandaran? Itu sayang PAD dibuang begitu saja. Coba kalau di daerah kita yang ada wisata, contoh di kami juga kan ada seperti penginapan luar pinapan, kalau disebut di kami itu homestay, ada homestay gitu. Seperti peningkatan apa atau ada rapat apa, ya udah di sini aja gitu. Bangunkan dulu sarana-sarananya. Kan kalau pandai bisa. Tidak perlu jauh ya? Tidak perlu jauh. Ya sayang, anggaran dibuang ke luar Sumedang gitu. Kalau di kita bisa balik lagi. Jadi pada intinya kami, masyarakat kami benar-benar tidak punya mata pencaharian, benar-benar tidak punya mata pencaharian dari mana mau makan. Walaupun emang itu urusan Allah, itu emang tahu ada rezeki ya gitu. Cuman kita berusaha. Iya, cuman kalau dibanding dengan dulu jauh gitu. Walaupun sekarang ada wisata, itu tidak menunjang untuk sementara itu saat ini. Yang waktu di atas juga itu sebetulnya saya meluruskan ya Pak, untuk TSC itu tolong mungkin nantilah kalau sudah ada bupati lagi, saya mau dorong untuk tanah itu milik siapa, sebetulnya tanah itu milik siapa, yang dibangunkan di Kabupaten Gliding ya, tanah itu milik siapa. Coba pemerintah meluruskan, jangan sampai dibilang itu tanah negara. Tanah negara atau tanah daerah itu kan ada asal usul tanah, ada asal usul riwayat tanah gitu. Dasarnya dari mana? Ini bilang tanah negara. Kalau kita ngajuk ke Perda 11 ya, ke Perda 11
2015 itu Pak ada di pasal 3 bab 4 penghapusan penggabungan. Itu ada di pada 11 penghapusan penggabungan. Di poin A di pasal 4, Desa Paku Alam mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus sebelah utara. Di poin C-nya, Desa Paku Alam mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus sebelah barat. Diuntungkan desa kami mempunyai 2 limpahan dari Cipaku yang dihapus. Menurut analisa dari Pemda Sumedang, Cipaku itu tenggelam. Berarti aset berupa tanah akan menjadi milik daerah. Tapi kan ada amanat Perda 11 di bab 3 pasal 4 penghapusan penggabungan. Berarti yang tenggelam itu yang dihapus ya bisa digabungkan. Kan kami mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus. Katanya yang digabungkan itu jangan wilayah tapi aset berupa tanah. Kalau ngejar ke arah sana, coba kita buka lagi Perda 5 bab 5 2007 dan di pasal 10. Di bab 5 tata cara pemindahan aset desa menjadi aset daerah. Ya, di bab 5 itu tata cara pemindahan aset desa menjadi aset daerah. Yang digabungkan mau aset berupa tanah atau wilayah sekalipun tetap sama digabungkan dan tidak berdiri sendiri. Berarti bukan milik Pemda. Di pasal 10, secara nyata di lapangan kalau tidak digabungkan dengan desa lain, aset berupa tanah akan menjadi milik daerah. Kan digabungkan sebelah utara sesuai amanat Perda 11. Di bab 3 pasal 4 Desa Paku Alam di poin A, Desa Paku Alam mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus sebelah utara. Digabung ke sebelah utara berarti milik Paku Alam. Kenapa pada waktu itu Pemda tidak mau mengurus asal-usul tanah yang ada di pemupukan, sehingga menjadi polemik, menjadi masalah dengan Karangpakuan itu Pak. Jadi dengan Karangpakuan sekarang, jadi ini dikelola oleh Karangpakuan, Paku Alam, The Lodge, Maribaya, BUMD. Cobalah kita berpikir Pak, urang mana The Lodge? Ya, The Lodge urang mana? BUMD di mana? Di Sumedang. Abdi nu jelas nu boga imahna kunaon di pasien saeutik gitunya di payun abdi kantos nyerang terus mau dibereskan permasalahan ini. Terus Karangpakuan wajar menuntut itu aset Cipaku. Cipaku itu awalnya itu satu desa dibagi 3 desa. Paku Alam, Karangpakuan, Cipaku, Paku Alam, Karangpakuan. Cipaku tenggelam, otomatis Karangpakuan masih ada satu rumpun atau ada genetika satu rumpun Cipaku lama. Ya, tapi kan dulu terus dibagi-bagi. Waktu pemekaran 3 desa itu sudah bebe lapang, kamu iya Karangpakuan mempunyai lagi carik di sini pangangonan di wilayah abdi. Tah, menurut pelaku sejarah, waktu pemekaran 3 desa ini tidak dibagikan, berarti aset Cipaku tenggelam. Kita kejar Perda 11. Ada yang menyebut katanya Perda 5 itu sudah dicabut. Kalau memang Perda 5 dicabut, kenapa dibikin dasar di Perda 11? Mestinya atau harusnya itu dimunculkan di Perda 11 menyatakan bahwa Perda 5 itu sudah dihapus atau dicabut. Harusnya seperti itu. Gitu. Tapi ini sampai sekarang ya nggak jelas itu milik siapa. Pernah saya mendengar itu kan ada
izin pakai dari BPN. Oke, nanti. Cuman kami ke pemerintah tolong selesaikan itu milik siapa. Jangan sampai tanah tak bertuan. Dapak itu tidak semudah menyebutkan tanah negara. Kan ada asal usul riwayat tanah. Nih, kalau ini asli SK 81 pemekaran 3 desa. Ini yang asli. Waktu zaman Pak Komar, pada waktu itu ketuanya juga Pak Kuli Jajak, pada waktu itu menjabat sekdes. Itu jelas. Jadi mungkin tidak ada maju wisata, kemungkinan ada yang teraniaya itu Pak. Ya warga kami, soalnya seakan kami itu jadi tamu di rumah sendiri. Toh kan kita harus nyewa. Maknya nu gaduh bumi nyewa ke tamu, logika aja lah ya. Cuman kami ya berharap pemerintah Kabupaten Sumedang untuk bupati yang baru nanti bisa membereskan permasalahan dan menambah lagi daya wisata. Ya pada intinya judulnya itu untuk mata pencaharian warga yang hilang. Pemerintah harus tanggung jawab memindahkan warga kami dulu itu dengan segalanya itu. Jadi sok ke Bapak lihatlah warga kami, kasihan Pak. Cicing di wilayah Genangan, mata pencaharian tegadung, unga poe nanang ke tuur. Kadang dulu tiap hari ada yang meninggal lah Pak. Kami juga tahu dulu waktu pasca penggenangan mah banyak yang stres kan. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa serabutan lah. Kalau pesawahan nggak ada, mau tani lagi mah paling dia berjualan. Tapi dampaknya Pak, saya dengar dengan sepinya Barcak Borinong ini banyak warga di sini terlilit utang dengan Bang Emok ya? Iya betul. Iya. Kalau Bang Emok, menurut hemat kami, sebetulnya itu kalau tidak dibayar juga kami siap. Kenapa Anda berikan pinjaman? Apakah Anda tidak lihat masyarakat kami itu dari mana usahanya? Itu. Tapi kan tapi terlalu jauh itu kalau menurut syariat Islam atau menurut Pak Ustadz Nana Gerhana, ajana pinjaman Bang Emok gara-gara eueun sedekah. Ya terlalu jauh lah. Di desa kami juga mau sedekah dari mana, ya mungkin yang disentuh Panana itu mungkin kadesnya harus sedekah, kiai-kiainya, ibu-ibu pengajian harus sedekah, RT, sekdes, tidak akan ada Bang Emok. Tapi kan Bang Emok juga Pak, mungkin dia juga ada payung hukumnya. Itu seperti kan tapi alhamdulillah dulu ada yang kesini, tapi saya silahkan, saya bingung ngasih izin, tidak ngasih izin, hanya mengetahui, tapi dengan catatan tolong apabila masyarakat saya ada yang membayar lamban, jangan sampai dikejar-kejar sampai malam. Kalau Anda menagih warga kami seperti itu, saya akan muncul ke permukaan. Bahkan saya akan usir Anda, sudah tidak sopan gitu. Menagih sampai jam 10 malam, jam 9 malam kalau di desa-desa lain kan. Itu seharusnya pemerintah desa juga merasa ada tanggung jawab ketika ada penagihan seperti itu ke warganya gitu. Sudah tidak layak Pak menagih di jam segitu. Sudah bukan jam kerja gitu. Bingung kalau Bang Emok mau gimana juga, di Indonesia itu berapa puluh persen lah sudah terlilit Bang Emok. Tapi Bang Emok juga kalau kayaknya itu dikasih, kalau kita buat bener buat modal mah emang bisa menjadi modal gitu. Kebanyakan kan kita sekarang mah usaha nggak punya gitunya, kadang pakai beli beras gitu, tidak mikir kita bayar dari mana. Kadang saya setiap mau malam Rabu banyak yang kirim WA, Pak pinjam uang untuk besok ya,
Kadang kalau lagi punya nggak banyak omong, kasih. Cuman susah Bang Emo. Pak, Gak enak Pak. Bang Emo enaknya administrasinya tidak susah kayak ke bank. Contoh Bank Sumedang. Saya kritik Bank Sumedang, khusus Bank Sumedang Dharmaraja. Saya minta tolong Bu untuk biaya milangkara desa. Saya bukan tidak ada uang, anggarannya itu di DBH. Sedangkan DBH belum ada rekom untuk pengajuan. Walaupun saya udah di PBB di angka 72%, itu sudah bisa masuk. Pada waktu itu belum keluar rekom. Nelpon, ya Pakku nanti saya bantu. Cukup nggak bisa, udah mepet. Solusi yang kita cari. Saya mau pinjam lagi sebentar. Dana talang seperti itu. Nggak bisa, itu uang negara. Lah, ngomong seenaknya. Mau berbicara tekstual, oke. Lamun jelemak ngomong tekstual, tidak berbicara faktual, mau ada calalana. Dikitukan berarti. Khusus saya kritik nih untuk Bank Sumedang. Alokasi untuk dana desa, kenapa harus disimpangkan dulu ke Bank Sumedang, Pak? Itu sudah nyalahi aturan sebetulnya. Harusnya yang namanya dana desa itu harusnya ditransfer langsung ke rekening desa. Saya coba lihat di peraturan waktu itu, walaupun di medsos ya, itu saya lihat, jadi itu mengenai aturan harusnya langsung ditransfer ke rekening desa. Atau kalau kita ditransfer ke daerah, mungkin akan ditransfer lagi dari Bank BCB. Kenapa harus ditransfer dulu ke Bank Sumedang? Jadi tidak saling si ibu mah, tidak saling, dia juga butuh sama kita butuh sama dia, gitu ya. Tuh, cuman yang nggak enaknya uang 5 juta 6 juta tidak bisa perjuangkan. Padahal SK saya masih tersisa uang. Mau gimana ya Bu? Sisa gaji saya 800.000 lebih. Mau gimana? Saya pinjam 6 juta buat milangkala, kurang 6 juta. Anggaran di DBH tetiasa nggak bisa tetap. Malah saya DWA ya bisa mengajarkan bohong si ibunya, kami DWA. Tuh malah dia telepon dari angkat. Ibu Kalista. Terakhir saya WA, Ibu maniki itu teu aya kejelasan di telepon teu kerasa ngangkat. Kahoyong abdi, Paku teu tiasa bener. Ya udah. Abdi mah orang ngeyel. Entong boros ibu. Jalur bener sekjeng sekda ge saya mau wani. Hari itu jeung sekda dia rame. Da bener memperjuangkan masyarakat. Da urang teh mere dipilih masyarakat teh nya keur mela masyarakat. Da pas sekda jadi pilih ku rakyat, ya abdi dipilih ku rakyat malah rakyat gitu. Seperti itu, cuman ada sisi jelek, ada sisi baik kalau manusia itu Pak. Dan juga banyak jasa dia di sini gitu ya. Tuh, Pak Haji Doni banyak mendorong untuk wisata, cuman untuk kelanjutannya itu masih sulit untuk menuju maju, makmur, membumingkan. Jadi serba salah dari awal juga kan, sering bantrok sampai di demo kampung makmur, pulang datang lagi setelah dia pinjam tangan kejaksaan, panggil abdi, ya musyawarah masuk kembali teh, terus bikin deui ulah bayahna Bu untuk BUMDes Paku Alam tidak akan punya profit sharing. So ku bapak logika urang Bandung kenging kita SC abdi nu jelas boga wilayah hukumnya di Paku Alam, walaupun itu tanah perhutani jadi pasianana pan anu macet abdi anu bikin jalan ke atas Paku Alam aya nanaon mun abdi nu deukeut aya kejadian di desa Cigintung nanaon tetep Paku Alam akan terbawa. Ada wisata ada di kita. Ya pada ini dari kami tolong akses jalan
diperlebar. Soalnya tolong Desa Paku Alam satu-satunya yang terkena dampak yang paling parah. Yang tadi diam di wilayah genangan, mata pencaharian tidak punya, tiap hari cuma duduk. Itu jadi gimana solusinya untuk adanya mata pencaharian gitu. Jadi masyarakat juga malas. Kami sebagai pemerintah desa juga susah gitu. Jadi harapan terakhir Pak dengan situasi kondisi wisata ini sekarang ini Pak, khususnya dari Kepala Desa Paku Alam, harapannya apa Pak? Harapan dari kami pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya di Spaku Pora itu segera melakukan perbaikan untuk forest walk, untuk kuliner, untuk landing, itu menjadi support atau daya gedor untuk membumingkan atau untuk mata pencaharian warga kami itu. Walaupun mungkin ada regulasinya Pak atau ada progresnya lah untuk bantuannya untuk pemeliharaan seperti ini, cuman tolong dipercepat untuk tahun 2025 ya. Pada intinya lah datang BUMD, jangan diam, jangan selalu diam, datang. Bagaimana caranya datang ke desa Paku, gimana supaya maju deh? Mungkin bisa sama masyarakat bahu membahu diperbaiki secara manual dulu ya, bisa. Kan ini menjauh terus jauh BUMD naon modal pernah nyimpen naon di dia. Kalau ukur nyimpen aset Pemda ya atuh budak SD bisaeun ya. Saya sudah pernah tanyakan waktu rapat di TSC, saya udah malas Pak terus-terusan ada musyawarah. Udah, saya mau tanya aja, berapakah modal yang sudah digelontorkan oleh BUMD PT Kampung Makmur? Yang kedua, kalau untuk menggandeng pihak ketiga, perasaan saya juga bisa. Terus apa yang digelontorkan? Udah habis berapa modal dari BUMD untuk di Puncak Kurinau? Yang saya tahu dia cuma ada aset Pemda. Kan menurut aturan itu yang menjadi modal dari BUMD itu bukan berbentuk barang tapi berbentuk uang. Seperti itu. Jadi kesannya itu BUMD enak, tengah modal, balik mawa hasilnya, seperti itu. Jadi tolonglah Sukmerapa, wo kumaha ieu teh, meh maju deui teh kumaha, meh masyarakat hariru, keun atulah ka urang masa kieu, koptah ke urang dieu. Dan mengingat bantuan untuk masyarakat OTD di leading sektor pariwisata sebagai pengganti mata pencaharian warga yang hilang. Judul ya. Kampanye Pak Ridwan Kamil dan Pak Haji Doni Ahmad Muhyiddin di Kademangan Cipaku. Itu awal 30 miliar. Cuman Covid melanda, dialokasikan yang pertama 15 miliar, yang kedua kalau nggak salah 8 atau 10. Poin terhitungnya 10 di 2021 bantu provinsi. Sebetulnya itu kalau kita dari awal jangan ikut campur BUMD. Nya naon atuh Pak di dieu modal saeuti. Nya sok coba nyarek naon atuh nguruskeun warung liwat. Dari awal gatos aya. Akhirnya diurus-urus warung liwat kudu mere 25% ke BUMD. Ai didinya nggak modal naon. Nya. Mata. Jadi dari kami Ya. sudah tidak mau banyak omong, sudah tidak mau sebetulnya mah dipertemukan BUMD, dipertemukan sama Ibu Sekda, Pak Sekda,
Da mau menang abi mah. Dina menang lagi, ya nanti. Coba waktu di kejaksaan yang hadir. Cuman kabit kasih. Buat apa? Tidak akan bisa memberikan kebijakan. Ya, seperti itu. Itu Pak harapan terakhir dari kami, tolong BUMD merapat untuk membenahi tempat wisata di desa kami. Jangan mau enaknya saja. Kalau rame ada, kalau sepi hilang. Gitu. Tapi TSC kalau sama kita atau kalau sama BUMD aja. Kalau sama BUMD bukan sama TSC, balah. Itu sudah banyak rumput-rumput. Kalau dikelola sama BUMD doang gitu, nggak sama TSC yang dari Delon sama Rimaya itu. Itu mungkin Pak dari kami. Mohon maaf. Bilahi bisa bilih hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.